Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ma amsa bina min ahadin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa lakal syukur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah membahas dua hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari jalur sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di kesempatan yang ketiga kita akan memulai dengan menyebutkan hadis yang nomor 3. Hadis ini adalah bagian dari hadis yang nomor 2 yang tadi sudah kita jabarkan. Hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Kalau tadi kita sudah membahas tentang beberapa sifat yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, yang sekarang di hadis nomor 3 ternyata anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang enggak kenal dengan sosok Abdullah bin Umar? Sahabat junior. Ketika ada pengkelompokan sahabat senior dan sahabat junior, bukan berarti ada semacam gap antara sahabat senior dan sahabat junior, enggak. Hal ini memang dilakukan oleh ulama-ulama kita dalam rangka menjelaskan kepada kita bahwasannya sahabat-sahabat senior biasanya mereka usianya lebih ketika mereka memeluk agama Islam, dan sahabat-sahabat junior itu biasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat usianya masih belasan tahun. Dan kita ketahui bersama-sama bahwasannya sahabat adalah orang-orang yang luar biasa kedudukannya di agama Islam. Karena sebab mereka lah kita mengenal agama Islam. Mereka lah yang berjuang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah yang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu akidah yang sahihah yang harus kita miliki berkaitan dengan sahabat radhiyallahu taala anhum adalah memuji mereka dengan baik. Maka dari itu kalau seandainya kita perhatikan ketika disebut nama sahabat itu biasanya digandengkan dengan penyebutan radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu taala anhuma. Karena memang mereka memiliki keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka di dalam banyak ayat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama-tama mengenal agama Islam dari kaum muhajirin dan kaum ansar, mereka adalah kaum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan ada orang-orang yang berusaha untuk menjelek-jelekkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kewajiban kita?
kewajiban kita adalah menjelaskan yang benar. Kewajiban kita adalah membela mereka, karena ini adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yantakisu ahadan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Kalau seandainya engkau mendapatkan ada seseorang yang mencela satu saja sahabat Rasulullah, maka ketahuilah orang ini adalah orang zindiq, orang munafik. Kenapa? Karena sebenarnya yang mereka tuju adalah mencela agama ini. Tapi ketika mereka nggak mampu mencela agama ini secara langsung, mereka mencela orang-orang yang membawa agama Islam ini. Maka tertujulah celaan mereka kepada sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan akidah yang benar yang harus dimiliki oleh orang-orang muslim adalah menjaga lisan. Menjaga lisan itu dalam artian ya gak menjelek-jelekkan mereka, kemudian memuji mereka dengan kebaikan, dan menjaga hati dari sikap kebencian, dongkol kepada sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan seorang muslim hendaknya mendoakan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka lah yang luar biasa pengorbanannya untuk agama Islam. Mereka berkorban jiwa, harta, serta tahta. Yang terpenting bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar tetap hidup. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Umar adalah sosok sahabat junior yang terkenal dengan keberaniannya. Kalau seandainya kita perhatikan tadi, Umar bin Khattab juga merupakan sosok pemberani. Jadi gak heran kalau keberaniannya ini tertular kepada anaknya. Coba bayangkan, ketika usianya Abdullah bin Umar itu belasan tahun, sebutlah 11 tahun, datang seruan untuk berjihad kepada para sahabat. Mereka berbondong-bondong untuk memenuhi panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Yang pada saat itu Abdullah bin Umar itu usianya masih belasan tahun, 11-12 tahun. Dia pun berusaha untuk membawa pedang, ia pun berusaha untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun karena usianya yang masih belia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan Abdullah bin Umar untuk kembali ke kota Madinah. Keberanian macam apa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat junior? Belasan tahun coba, sudah berani berkorban jiwa, raga, yang terpenting untuk agama Islam deh. Sekarang coba kita renungi anak kita yang sekarang mungkin usianya 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, apa yang sudah bisa mereka lakukan. Bahkan mungkin ada anak-anak kita yang di bangku kuliah itu terkadang masih menyusahkan orang tuanya dengan meminta ini, meminta itu. Timbul satu pertanyaan, bagaimana cara kita mendidik anak seperti didikannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abdullah bin Umar. Jadi terkadang kalau seandainya kita melihat anak kita ada errornya, itu jangan langsung kita salahkan anak-anak kita. Bisa jadi karena kekurangannya itu berasal dari kita sebagai sang ayah atau sang ibu. Jadi introspeksi diri. Kalau seandainya kita lihat Abdullah bin Umar itu berhasil, kenapa? Karena ia memiliki ayah sekalipun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dia sadari bahwasanya anak-anak ini adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, yang harus dikenalkan dengan agama Islam, yang harus dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang harus dikenalkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak, kita ingin anak kita menjadi orang-orang yang soleh, akan tetapi kita nggak begitu perhatian dengan pendidikan anak-anak kita. Kalau seandainya kita ingin mendidik anak-anak kita menjadi seperti Abdullah bin Umar,
maka perhatikanlah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada anak-anaknya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya beliau adalah termasuk di antara sahabat yang betul-betul kuat berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sifat yang kelihatan jelas dari Abdullah bin Umar. Mana buktinya? Mana dalilnya? Kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, kana yatatabba'u mawadhi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fiha. Abdullah bin Umar itu tahu di mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ketika Abdullah bin Umar tahu Rasulullah salat di tempat ini, di tempat itu, maka ia berusaha untuk salat di tempat tersebut. Bahkan ketika melaksanakan ibadah haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di tempat mana, Abdullah bin Umar berusaha untuk berhenti di tempat tersebut. Rasulullah mandi di daerah mana, Abdullah bin Umar berusaha untuk mandi juga di tempat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi di tempat tersebut. Ini luar biasa hadirin. Gak akan mungkin tumbuh dari sahabat junior kecuali ada peran orang tua. Gak akan mungkin sosok Abdullah bin Umar menjadi sosok yang amat sangat berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali ada peran kedua orang tua. Kita nggak tahu apakah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sering mendoakan anak-anaknya, yang tentu insya Allah jelas. Maka kalaupun di zaman-zaman sekarang ini kita melihat anak-anak kita nggak soleh, jangan pesimis dengan ketidaksolehan mereka. Terus doakan mereka agar mereka mendapatkan kesolehan, karena bisa jadi kita nggak mendapatkan kesolehan mereka ketika kita masih hidup. Akan tetapi ketika kita wafat, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada anak-anak kita. Gimana mungkin Allah akan memberikan hidayah kalau seandainya kita nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirilah kajian-kajian parenting. Kajian-kajian parenting itu penting. Akan tetapi kajian parenting itu akan pincang kalau seandainya nggak disertai dengan doa. Mustahil kita akan berhasil mendidik anak-anak kita kalau seandainya kita nggak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berlaku kepada Abdullah bin Umar. Dinasehati sedikit, itu Abdullah bin Umar luar biasa tersentuhnya dengan nasihat yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seorang hamba, "Ni'ma ar-rajuli Abdullah law kana yusalli min al-lail." Sebaik-baik hamba adalah hamba yang bernama Abdullah kalau seandainya ia melakukan qiyamul lail, salat tahajud. Ketika mendengarkan nasihat ini, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Demi Allah, setelah aku mendengarkan nasihat tersebut, aku nggak pernah meninggalkan qiyamul lail sama sekalipun. Ini kan luar biasa hadirin. Dan ini nggak akan mungkin tiba-tiba jadi. Kalau seandainya Umar bin Khattab nggak perhatian dengan pendidikan anak-anaknya, maka mustahil akan jadi orang sekaliber Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis ini Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Hadis yang hampir sama dengan hadis yang kedua. Hadis ini menjelaskan secara gamblang kepada kita tentang rukun Islam. Hadis ini menggambarkan kepada kita tentang rukun Islam dan fondasi agama Islam. Dan kelima hal tadi sudah kita bahas di dalam pembahasan rukun Islam ketika kita membahas hadis yang nomor 2. Jadi Islam itu seperti bangunan
yang akan kokoh keislaman seseorang kalau seandainya ditopang dengan 5 bangunan inti. Kita nggak akan mungkin mendapatkan megahnya masjid misalnya kalau seandainya nggak ditopang dengan tiang-tiang penyangga berjumlah 5. Kalau seandainya tiang penyangganya hanya 1, 2, 3, bisa jadi tiang tersebut ataupun bangunan tersebut roboh. Begitu juga Islam. Kita harus betul-betul memperhatikan keislaman kita ini sudah sejauh mana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun dan akan kokoh dengan 5 pondasi utama. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Menyaksikan bahwasanya tidak ada zat yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan menyaksikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqamis shalah. Yang ketiga, itaiz zakat. Yang keempat, melaksanakan ibadah haji. Yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kuatkan pondasi la ilaha illallah terlebih dahulu. Di antara para ulama, ada yang mengatakan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu minimal harus memperhatikan ke-7 hal. Yang pertama, meniadakan seluruh sembahan yang disembah di dunia ataupun di langit. Kita tahu mungkin di sana ada makhluk-makhluk yang menyembah malaikat. Kita tahu di sana ada makhluk-makhluk yang menyembah pohon, batu, bulan, bintang, bahkan mungkin ada yang menyembah nabi atau orang-orang yang soleh. Maka konsekuensi ketika kita mengatakan la ilaha illallah berarti kita harus meniadakan seluruh sesembahan itu. Karena nggak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang memiliki kekhususan. Allah yang memiliki rububiyah. Yang kedua, menetapkan bahwasanya ibadah itu hanyalah milik Allah. Maka sekiranya ketika kita melihat pemandangan di sekitar kita, alangkah sedihnya hati kita tatkala banyak di antara kaum muslimin yang belum memahami konsekuensi dari la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi yang berat. Terlihat masih banyak orang-orang yang menyembelih untuk penjaga pantai, untuk penjaga kuburan misalnya, meminta rezeki kepada mereka, serta banyak hal lain. Jadi seolah-olah kalimat la ilaha illallah itu hanya ucapan semata. Ini PR kita bersama-sama hadirin, bukan PR seorang ustaz saja. Ketika kita melihat kemungkaran, apalagi kawan-kawan kita terjerumus ke dalam kesyirikan, maka tugas kita memberikan nasihat dengan cara yang bijaksana agar mereka mau kembali ke dalam agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "Wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Kalau seandainya ada satu orang saja yang menyebabkan ada satu orang yang mendapatkan hidayah karena engkau, maka orang tersebut itu lebih baik daripada engkau mendapatkan harta semahal onta merah. Karena apa? Karena pahala mengalir akan didapatkan oleh penunjuk jalan orang mendapatkan hidayah. Maka kalau seandainya kita melihat ada praktek-praktek syirik, ada praktek-praktek ini, itu, jangan dijudge orangnya. Coba ajak bicara, ajak dialog, siapa tahu ia mendapatkan hidayah kembali. Karena mungkin dia nggak tahu apa yang dilakukan itu syirik. Karena ia mungkin nggak tahu apa yang dilakukan itu bisa membatalkan tauhidnya dia. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang lainnya yang harus diperhatikan oleh seorang hamba ketika mengatakan la ilaha illallah, ia harus memiliki keyakinan yang total bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia harus menerima lapang dada, legowo, tunduk, patuh terhadap seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi, ia harus jujur serta ikhlas di dalam menjadikan seluruh amalan ibadah itu
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar ucapan semata, ternyata hatinya nggak jujur. Kata orang-orang ataupun kata ulama-ulama, in tasduq ma'allah, kalau seandainya kita jujur, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang jujur. Yang berikutnya, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu harus didasari dengan cinta. Cinta dengan kalimat ini, serta cinta terhadap kandungan-kandungan apa yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Dan cinta tersebut itu dibuktikan dengan tindakan, bukan hanya sekedar omong doang, tanpa ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kita benar-benar cinta terhadap kalimat la ilaha illallah. Jadi pada saat seseorang telah cinta kepada Allah, maka ia akan berusaha melakukan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara otomatis sudah. Kalau seandainya amalan-amalan kita kok masih jauh dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti ada pertanyaan ataupun ada hal yang harus kita perhatikan terkait dengan la ilaha illallahnya kita. Kemudian yang terakhir, wajib mengkufuri semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita harus meyakini, seyakin-yakinnya bahwasannya zat yang selain Allah Subhanahu wa taala, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ingkari. Harus kita ingkari. Inilah poin-poin penting ketika kita memperhatikan la ilaha illallah. Timbul satu pertanyaan, ketika persaksian kita tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ketika keyakinan ini kuat, ketika keyakinan ini kokoh, maka insya Allah seluruh keyakinan-keyakinan yang benar itu akan kita dapatkan. Tapi kalau seandainya keyakinan ini rapuh dalam diri kita, jangan salahkan kalau seandainya kita masih malas-malasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengokohkan pondasi-pondasi ini? Yang gak ada cara lain kecuali kita belajar ilmu syar'i. Belajar yang dengan terstruktur ataupun dengan apa? Dengan secara manhajiyah yang benar, metode yang benar. Adapun daurah-daurah yang seperti ini, sebagaimana yang sudah kita gambarkan, hanya sebagai pembuka cakrawala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis ini ada poin penting yang harus kita perhatikan ketika Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, orang-orang yang menjaga sholat, mereka dijamin akan mendapatkan kebaikan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, alangkah banyaknya keuntungan dari menjaga sholat 5 waktu, akan tetapi sayang beribu sayang banyak di antara kaum muslimin yang tidak perhatian dengan perkara sholatnya, bahkan terlambat serta meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada penduduk neraka, lihat pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian kok bisa masuk ke neraka saqar? Jawaban mereka, qalu lam naku minal musallin. Mereka berkata, kami belum menjaga sholat kami. Ini kan benar-benar menjadi teguran nih untuk orang-orang yang masih lalai di dalam menjaga sholat. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Celaka, wail itu bisa diartikan celaka, atau wail adalah satu lembah di neraka kelak. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang sholat. Kan luar biasa celakanya orang-orang yang sholat. Tapi jangan berdalil dengan satu ayat ini aja. Ada terusannya, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai ketika mereka sholat, nggak khusyuk lah, tidak perhatian dengan amalan-amalan hati ketika sholat, sholatnya masih terlambat, kemudian sholatnya juga
masih diakhirkan, nggak sholat waktu zuhur kecuali mendekati waktu asar, nggak sholat waktu maghrib kecuali ketika mendekati waktu isya. Inilah yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam poin yang berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan puasa bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan pun termasuk di antara rukun Islam yang harus diperhatikan oleh seorang hamba. Puasa bulan Ramadan itu adalah madrasah, tempat bagi kita untuk menyekolahkan diri kita, tempat bagi kita untuk melatih kesabaran kita, tempat bagi kita untuk menjadi insan yang lebih bertakwa, tempat bagi kita untuk melatih bahwasanya di sana ada zat yang memperhatikan gerak-gerik kita. Itu betul-betul madrasah imaniyah itu akan didapatkan oleh seorang ketika ia berpuasa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Coba deh renungi, puasa-puasa sunnah juga sama. Pada hakikatnya kalau seandainya orang perhatian dengan puasa, maka insya Allah ia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Pada bulan Ramadan, seorang hamba akan belajar tentang sabar. Sabar terhadap kondisi lapar. Ketika keluar dari bulan Ramadan, kalau seandainya ia nggak mendapatkan rezeki, kalau seandainya ia nggak bisa makan karena mungkin keuangan sedang paceklik, ia kan sudah belajar tentang menahan lapar pada saat bulan Ramadan. Sehingga apa? Sehingga keadaan itu sudah membiasakan diri dia. Pada bulan Ramadan juga seseorang dilatih untuk menjaga qiyamul lail, sholat tarawih 11 rakaat. Yang kalau seandainya kita perhatikan di beberapa masjid itu ada yang durasinya 1,5 jam. Di luar bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk menjaga qiyamul lail juga, tapi durasinya nggak sepanjang bulan Ramadan. Coba kita renungi, berapa bulan Ramadan sudah melalui kita? Ada nggak di antara kita yang masih dengan kebiasaan kita di bulan Ramadan? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, sebaik-baik kaum, seburuk-buruk kaum adalah orang yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pada saat bulan Ramadan saja. Ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya saat bulan Ramadan saja, seolah-olah Allah zat yang menciptakan bulan Ramadan itu hanya menciptakan bulan Ramadan saja. Padahal bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Syawal itu penciptanya sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, jadikanlah bulan Ramadan tahun ini sebagai madrasah bagi kita untuk melatih menjadi insan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Jangan pesimis dengan antrian haji yang berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Perkara kita memiliki keuangan, kemudian kita bisa daftar haji furoda ataupun haji khusus. Kalau seandainya bisa kita lakukan, maka bismillah, daftarlah. Tapi kalau seandainya kita nggak memiliki tabungan kecuali hanya untuk mendapatkan nomor porsi di haji reguler yang jumlahnya 25 juta, maka bismillah. Jangan pesimis, Ustadz, kalau seandainya hajinya bayar 25 juta, otomatis 25 tahun lagi kita akan berangkat. 25 tahun itu kita udah aki-aki, Ustaz. Ini yang namanya pesimis. Maka kalau seandainya kita hanya memiliki tabungan 25 juta, bismillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kejujuran kita. Kita ini benar-benar ingin melaksanakan ibadah haji atau enggak? Kita ingin benar-benar menyempurnakan rukun Islam kita atau enggak? Hati-hati. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, barang siapa yang memiliki kemampuan akan tetapi belum terbesit untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian ia meninggal, maka dikhawatirkan ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Bahkan di dalam redaksi lain ia meninggal dalam keadaan Yahudi dan dalam keadaan Nasrani. Wal'iyadzubillah. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan
Demi Allah, seorang hamba itu terhalang dari banyak kebaikan 5 tahun berlalu, tapi ternyata ia tidak mengunjungiku dalam melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Manfaat yang besar akan didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Dari sekarang, tekadkan dan bulatkan semangat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya kita lihat, mungkin di rumah kita ada aset yang bisa kita jual, kenapa enggak? Mungkin kalau seandainya kita lihat rumah atau mungkin mobil yang bisa kita jual, ternyata kita memiliki 3 mobil ataupun 2 mobil, bisa dijual 1, bisa dijual 2 untuk melaksanakan ibadah haji, kenapa enggak? Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang keempat, hadis yang menggambarkan kepada kita tentang perkara-perkara yang gaib. Ada di antara jamaah yang ingin bersedekah kepada kita membaca, silakan. Ya. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya yang insya Allah akan kita bahas adalah hadis yang berkaitan dengan berkembangnya penciptaan kita ketika kita berada di janin sang ibu. Hadis yang mengajarkan kepada kita tentang konsep beriman dengan takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan di jauh-jauh hari. Hadis ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara sahabat-sahabat senior, termasuk di antara orang-orang yang awal-awal memeluk agama Islam, termasuk di antara sahabat-sahabat yang memiliki keberanian yang luar biasa berani. Disebutkan ketika Rasulullah SAW mendapatkan gempuran dari orang-orang kufar Quraisy, ada salah satu di antara sahabat yang memiliki apa? Yang memiliki usulan, ada nggak di antara kalian yang berani untuk memperdengarkan Al-Quranul Karim kepada orang-orang kufar Quraisy? Bisa jadi ketika orang-orang kufar Quraisy itu mendengarkan Al-Quranul Karim, bisa jadi sebab orang-orang kufar Quraisy mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena orang-orang kufar Quraisy itu ahli bahasa. Mereka bisa membedakan ini bukan perkataan seorang penyair. Yang selama ini kan mereka itu diperintahkan untuk menutup kuping-kuping mereka agar tidak mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ide ini, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang berani? Ini
Tantangannya nyawa nih. Kenapa? Kalau seandainya orang-orang kufar Quraisy memeluk agama Islam karena sebab diperdengarkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka berarti berhasil. Tapi kalau seandainya enggak, malah mungkin mereka marah, muka kita itu bisa babak belur, berdarah-darah, gigi mungkin copot, bukan hanya 1, 2, 3 gigi, bahkan mungkin banyak. Maka di antara para sahabat, sosok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu lah yang berkata kepada Rasulullah, "Saya, wahai Rasulullah, saya yang akan memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufar Quraisy." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Jangan, wahai Abdullah bin Mas'ud. Jangan engkau." Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud itu nggak memiliki kabilah ataupun suku yang kuat. Kesukuan orang-orang Arab itu kuat. Kalau seandainya ada di antara mereka yang salah, selama mereka masih dalam satu suku, itu satu sukunya itu berusaha untuk melindungi yang ini. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu nggak memiliki suku yang sekuat itu. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam larang. Kalau seandainya mau ada yang memperdengarkan ayat-ayat Allah, atau dari suku, misalnya dari sukunya Umar, atau dari sukunya Abu Bakar, atau dari suku orang-orang kufar Quraisy yang memiliki kekuatan. Namun Abdullah bin Mas'ud tetap tegar. Ia keluar memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufar Quraisy di siang hari bolong. Coba bayangkan. Ia mengatakan ketika orang-orang kufar Quraisy memiliki perkumpulan, memiliki tempat-tempat duduk di daerah Makkah, di daerah Ka'bah itu ada memang majelis ataupun tempat duduknya pemuka-pemuka Quraisy. Abdullah bin Mas'ud mulai membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Orang-orang yang mendengar itu harapannya kan tahu ini bukan perkataan seorang penyair. Ini begitu indah nih perkataannya, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Mereka marah ketika mendengarkan Abdullah bin Mas'ud membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy? Digebukin Abdullah bin Mas'ud sampai berdarah-darah. Begitulah mereka sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tidak malu untuk menampakkan izzahnya Islam. Tidak malu menampakkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Balik dia ke Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, "Bukankah aku telah katakan jangan engkau wahai Abdullah bin Mas'ud?" Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? "Demi Allah wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau perintahkan aku besok kembali memperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka pasti aku akan lakukan." Inilah yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud menjadi sosok yang berharga di sisi Islam. Pernah satu waktu ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mendapatkan curhatan dari sahabat-sahabat yang memiliki kesukuan yang kuat dari orang-orang kufar Quraisy. Khalid bin Walid pada saat itu terlambat masuk ke dalam agama Islam. Ternyata Abdullah bin Mas'ud itu sedang naik ke atas satu pohon. Subhanallah, memang fisiknya Abdullah bin Mas'ud itu bagian belakang dari kakinya itu apa? Kecil ataupun tipis banget. Diketawakan oleh sahabat-sahabat yang melihat kondisi fisiknya Abdullah bin Mas'ud. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashabi. Kalau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasiba." Janganlah kalian mencela salah seorang sahabatku. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ucapkan menasehati sahabat-sahabat yang mencela Abdullah bin Mas'ud. Tentunya larangan tersebut pun berlaku untuk umatnya. Karena selama larangan itu bersifat umum, pada dasarnya larangan tersebut berlaku untuk orang-orang setelahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, kalaulah seandainya betis ini, betis yang kalian hina, betis yang kecil ini ditimbang
maka lebih berat betis ini kalau seandainya ditimbang dengan beratnya gunung Uhud. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Karena kita lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud di dalam membela agama Islam. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud pun termasuk di antara sahabat-sahabat yang mengikuti peperangan Badr. Yang mengikuti peperangan Uhud. Nggak pernah absen dari jihad bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat kalau udah mengikuti peperangan Badr, maka pasti ia mendapatkan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan i'malu masyitum qad ghafartu lakum. Wahai orang-orang yang ikut peperangan Badr, lakukanlah apa yang ingin kalian lakukan. Aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Udah dapat tawaran tuh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya ada yang memberikan tawaran kepada kita, itu insya Allah kita akan berlaku semena-mena. Tapi tidak. Abdullah bin Mas'ud ketika mendapatkan kesempatan untuk mengikuti peperangan Badar, kemudian ia pun mendapatkan janji ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak berleha-leha dengan janji tersebut. Ia tetap berjuang sampai kapan? Sampai garis finish, karena garis finish adalah kematian. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Rabbmu sampai kematian itu menjemputmu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud adalah kepiawaian beliau di dalam membersamai Al-Qur'anul Karim. Kalau ulama-ulama menggambarkan bahwasanya ilmunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu tentang Al-Qur'an begitu banyak. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah, nggak ada satu tempat diturunkannya Al-Qur'anul Karim kecuali aku tahu arti dari kalimat-kalimat tersebut dan untuk siapa diturunkannya di mana. Kenapa kok bisa sedemikian? Karena kesungguh-sungguhan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau hanya seorang penggembala. Akan tetapi profesi yang ia miliki itu tidak menjadi penghalang beliau untuk belajar ilmu syar'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis keempat menggambarkan kepada kita bahwasannya hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Kalau ada di antara manusia yang mengetahui ataupun mengaku-ngaku tahu terjadinya hari kiamat gaib atau enggak? Hari kiamat adalah perkara yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Sesuatu yang jauh dari pandangan mata kita itu berarti gaib untuk kita. Maka hal-hal yang gaib adalah hak yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah menggambarkan kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, dan dia adalah orang yang dapat dipercaya serta orang yang jujur. Timbul satu pertanyaan, kenapa kok di dalam hadis ini Abdullah bin Mas'ud mensifati Rasulullah dengan orang yang dapat dipercaya, dengan orang yang jujur? Ada yang bisa, kenapa di hadis ini Abdullah bin Mas'ud menggambarkan Rasulullah adalah sosok yang bisa dipercaya di dalam menyampaikan sesuatu? Hah? Kenapa? Iya. Kenapa Rasulullah disifati dalam hadis ini orang yang dapat dipercaya? Sedangkan di hadis-hadis yang lainnya, kalau seandainya kita lihat, Abdullah bin Mas'ud tidak menggunakan kalimat ini. Padahal Rasulullah itu terpercaya bukan hanya pada hadis ini, pada sebuah hadis juga kalau seandainya valid, posisi beliau masih orang yang jujur. Ada di antara jamaah yang tahu? Iya, Hasan. Karena yang akan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang gaib, dan ini nggak akan mungkin bisa didapatkan kecuali melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perkara yang gaib kok. Mana buktinya? Buktinya mungkin perkara-perkara yang terjadi pada saat hari kiamat. Itu Rasulullah tahu. Terjadinya hari kiamat hari Jumat. Ini sama sekali nggak kontradiksi dengan apa? Dengan pernyataan hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Secara umum, secara mutlak, Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Tapi ketika ada kabar-kabar yang di-ACC oleh Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah, ini perkara-perkara yang gaib yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, berarti hal tersebut sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu. Jadi tentang perkara terjadinya hari kiamat hari Jumat, kemudian tentang ciri-ciri terjadinya hari kiamat, itu karena memang sudah di-ACC oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seandainya kita mengatakan bahwasanya Rasulullah nggak mengetahui perkara yang gaib, itu bukan berarti kita merendahkan derajatnya beliau, enggak. Banyak di antara kita yang mungkin terkena syubhat ataupun kerancuan. Kalau seandainya kita nggak mengakui Rasulullah itu mengetahui perkara yang gaib ataupun yang lain, berarti kita merendahkan derajatnya beliau, enggak. Ini yang kita yakini terjadi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak mengetahui perkara yang gaib. Mana dalilnya? Mana buktinya? Begitu banyak dalil dari Al-Quranul Karim ataupun dalil dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekalahan beliau pada saat peperangan Uhud, sampai gigi gerahamnya patah, sampai Hamzah ibnu Abdul Muttalib wafat. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah nggak mengetahui bahwasanya pasukan pemanah itu akan melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih yang ridho pamannya wafat? Siapa sih yang ridho gigi gerahamnya itu berdarah-darah? Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah tolong laknat orang ini, orang itu. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum? Bagaimana seorang kaum, bagaimana satu kaum itu akan beruntung kalau mereka melukai nabinya, saking gaharnya ataupun saking marahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya beliau mengetahui perkara yang gaib, pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengabarkan kepada para sahabatnya, nanti kalau seandainya saya berikan kabar kepada kalian jangan turun, jangan turun. Karena perkara gaib mengatakan hal yang demikian, tapi tidak. Rasulullah nggak menggambarkan secara detail kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian di antara hal yang lainnya yang menandakan Rasulullah nggak mengetahui perkara yang gaib, ada perhiasan yang digunakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pada saat itu Aisyah sepulang dari satu peperangan, kemudian Aisyah kehilangan perhiasan tersebut. Para sahabat Rasulullah sibuk mencari perhiasan ini di mana. Bisa jadi di tempat ini, tempat itu, semalaman suntuk mereka mencari, ternyata mereka nggak mendapatkan perhiasan tersebut sampai berjumpa dengan waktu sholat subuh. Mereka nggak memiliki air, maka muncullah syariat tayamum. Mereka nggak memiliki air, maka muncullah syariat tayamum. Coba dipikirkan secara logika, air nggak ada, sholat subuh. Kalau seandainya Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, pasti Rasulullah sudah memberi kabar kepada para sahabat bahwasanya perhiasan tersebut berada di onta yang dinaikkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi ternyata enggak, hadirin. Jadi keyakinan perkara yang gaib itu hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan yang harus benar-benar terpatri dalam kalbu kita. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang berhubungan dengan asal diciptakannya manusia dari perkembangan janin di kandungan sang ibu. Digambarkan kan prosesnya 40 hari, kemudian 40 hari yang berikutnya, 40 hari yang berikutnya, sampai setelah itu baru ditiupkan rezekinya, ajalnya sampai kapan, kemudian posisinya dia akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang sengsara. Semuanya sudah digambarkan secara detail. Timbul satu pertanyaan, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di janin sang ibu dengan bertahap-tahap? Kalau seandainya kita tahu Allah Subhanahu wa taala maha mampu
Sebenarnya kan kalau satu waktu aja udah bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin merahmati sang ibu. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kasih sayangnya kepada istri-istri. Kalau seandainya dalam satu waktu, maka pasti janin sang ibu itu akan merasa kaget. Gak kuat dia, tiba-tiba perutnya besar, ngebelendung ataupun kayak balon, kemudian berat ngebawa apa? Ngebawa bayi yang mungkin usianya ataupun berat, nggak kuat. Tapi disinilah bagaimana Islam memandang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap sang istri ataupun sang ibu. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga berisi tentang akhirnya manusia, entah itu ke neraka atau entah itu ke surga, itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika, thumma yakunu mudghatan mithla dhalika, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi 4 kalimat, bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Ini poin yang pertama yang dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya terciptanya manusia itu dimulai dengan 40 hari menjadi setetes air mani. Kita ini berasal dari sesuatu yang hina dan akan kembali ke sesuatu yang hina juga. Kalau seandainya kita mengetahui realnya ataupun hakikatnya diri kita, maka insya Allah kita tidak akan sombong dengan apa yang kita miliki. Kita berasal dari sesuatu yang hina berupa air mani, 40 hari, kemudian 40 hari yang berikutnya kita berubah menjadi setetes darah, kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging, kemudian barulah ditiupkan 4 perkara: rezekinya, kapan ajalnya, bagaimana amalannya, serta apakah dia orang yang celaka di dunia atau bahagia di dunia dan di akhirat. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara ini, bahwasannya rezeki seorang hamba sudah dicatatkan jumlah nominalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan ini terpatri dalam-dalam dari hati kita, insya Allah kita nggak akan iri dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Selama ini mungkin hati kita dipenuhi dengan hasad. Nggak suka kalau seandainya orang lain mendapatkan nikmat. Seolah-olah kita menyangka orang itu nggak berhak mendapatkan rezeki seperti itu. Kita yang seharusnya mendapatkan rezeki itu. Berarti kita nggak paham dengan konsep beriman dengan takdir. Rezeki kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan coba ketika mengartikan rezeki itu jangan langsung ke jumlah nominal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan persempit arti dari rezeki. Karena rezeki Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Bisa mendengarkan ayat-ayat Allah, bisa menjadi penuntut ilmu, memiliki kawan-kawan yang luar biasa, memiliki istri yang salehah, memiliki anak-anak yang Masya Allah saleh, kemudian memiliki bi'ah ataupun lingkungan yang istimewa, memiliki organ tubuh yang normal, tidak memerlukan apa? Tidak memerlukan cangkok ginjal, cangkok ini dan yang lainnya. Itu pun rezeki, bahkan rezeki yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki yang luar biasa tingginya. Jadi bukan hanya uang, bukan hanya rumah, bukan hanya A, B, C, D. Tapi lihat, kalau seandainya Allah berikan kita rezeki bisa melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah rezeki yang amat sangat istimewa di atas segala-galanya. Yang kedua, yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usia kita. Demi Allah kita akan melalui fase malaikat akan mencabut nyawa kita. Demi Allah kita akan melalui fase ketika kita di kuburan kita akan ditanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu?
Kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh orang-orang sesuai dengan kadar hafalannya, maka insya Allah kita semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun permasalahannya, kita bisa memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diharapkan, itu tergantung dari amalan kita di dunia ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang kufar yang ketika ditanyakan man robbuk, siapa Robmu, aku nggak tahu. Jangan sampai kita menjadi seorang yang munafik ketika ditanya siapa nabimu, aku nggak tahu. Aku mendengarkan manusia mengatakan hal yang demikian, aku ikut-ikutan. Demi Allah kita akan melalui fase itu hadirin. Kita akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya setiap detail kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat ini engkau gunakan untuk apa? Demi Allah kita akan melalui fase di mana kita akan melewati sirat, jembatan yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tipisnya setipis rambut, tajamnya setajam pedang. Wa 'alaiha kalalib. Kemudian di jembatan tersebut itu ada kail-kail yang akan menarik daging-daging kita. Ngeri hari tersebut. Dan semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melalui fase itu. Maka bahagialah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, ia bisa manfaatkan dengan baik. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak ayat-ayat yang mengungkapkan tentang penyesalan seorang hamba. Kenapa kok nggak bisa maksimal? Bahkan di akhirat nanti kita semuanya berandai-andai, ya laitani kuntu turaba. Duhai sekiranya aku menjadi debu yang bertebangan. Gak dihisab sama sekali, gak diadab sama sekali. Maka sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya, sudah siapkah kita kalau seandainya malaikat maut menjemput nyawa kita? Yang berikutnya, di antara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan kita. Kita sudah ditentukan pada saat hari itu kita akan melakukan ini, pada saat hari itu kita akan melakukan itu. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, status kita bahagia ataupun sengsara pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menggambarkan kepada kita di paragraf yang kedua. Kata beliau, "Fawallahi, alladzi la ilaha illa ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dirah fayasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha." Begitu juga sebaliknya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang secara kasat mata amalan-amalan dia itu soleh, amalan-amalan dia itu baik, amalan-amalan dia itu positif. Akan tetapi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia menjadi penduduk neraka, maka ia pun akan masuk ke neraka. Begitu juga sebaliknya. Ada di antara hamba-hamba yang secara kasat mata itu amalannya itu nggak baik, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita pesimis dia akan masuk ke dalam surga. Nggak tersisa dengan dirinya dan neraka kecuali jarak yang hanya sedikit. Akan tetapi takdir berkata lain. Ia melakukan amalan-amalan penduduk surga di akhir hayatnya, kemudian ia pun masuk ke dalam surga. Dan ini membuat kita untuk tidak ujub dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan berusaha semaksimal mungkin kita nggak menilai orang lain. Ini penduduk neraka, ini nggak berhak untuk masuk ke dalam surga. Karena yang namanya nihaya ataupun garis finish itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Lihat bagaimana para penyihir di zaman Fir'aun. Mereka betul-betul mentuhankan Fir'aun. Mereka
berusaha untuk membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang yang melihat realita yang ada, ini berarti penyihirnya Firaun itu bakal masuk ke neraka. Tapi di akhir hayat Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Maka mereka pun memeluk agamanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka diancam akan apa? Akan disalib. Tapi karena keyakinan sudah ada pada diri mereka, mereka pun tetap kekeh dan mereka pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita memperhatikan amalan-amalan kita sudah soleh, maka pertahankanlah kesolehan tersebut. Sambil diperbaiki niat kita di dalam melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Ustaz, berarti nggak adil dong. Orang yang dari awal sampai akhir amalannya amalan soleh terus, tapi di akhir hayat ternyata takdir Allah Subhanahu wa taala berkata ia akan masuk ke dalam neraka. Disebutkan di dalam redaksi hadis yang lainnya bahwasannya ia melakukan amalan-amalan positif, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena ingin mendapatkan pujian, karena ingin mendapatkan ketenaran, karena ingin mendapatkan sanjungan, maka dari itu ini nggak dikatakan amalan tersebut adalah amalan soleh. Maka dari itu inilah yang menjadikan penyebab orang tersebut masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang mungkin kita perhatikan, kita ini bisanya hanya berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Orang-orang di sekitar kita mungkin kalau seandainya kita perhatikan mereka sedang sakaratul maut. Ada di antara mereka yang ketika sakaratul maut melantunkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara kita yang melihat mungkin orang yang ketika sakaratul maut membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah semaksimal mungkin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari yang namanya su'ul khatimah. Hadis yang berikutnya, hadis yang kelima. Hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa di antara jamaah yang ingin membaca, silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddu. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan suatu amalan bid'ah atau amalan yang baru dalam urusan agama ini yang tidak termasuk bagian darinya, tidak ada dasar hukumnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah hadis yang menjadi barometer seorang muslim di dalam beragama. Hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa di antara kita yang enggak kenal dengan Aisyah? Seorang wanita yang dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah.
Kalau seandainya kita betul-betul merenungi begitu banyak kejadian yang dilalui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha pun luar biasa. Disebutkan bahwasanya Aisyah termasuk di antara sahabat yang gemar berinfak dan bersedekah. Sampai kalau seandainya dikatakan di rumah itu nggak ada harta yang mampir, kecuali kalau seandainya harta tersebut itu ada pada tangannya Aisyah radhiyallahu taala anha, pasti sudah langsung dikeluarkan oleh Aisyah, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pun mengajarkan kepada kita tentang arti dari kesabaran. Bagaimana ketika di dalam peristiwa dituduhnya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam kasus yang amat sangat berat, kasus perzinahan. Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh telah berbuat zina. Coba bayangkan, manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah, Aisyah radhiyallahu taala anha, dituduh oleh orang-orang di kota Madinah melalui sulutan ataupun omongan orang-orang munafikin bahwasanya Aisyah telah berbuat zina. Ini ujian yang begitu sangat luar biasa beratnya dilalui oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala anha sakit beberapa waktu. Karena apa? Karena nggak terima dirinya difitnah, nggak terima dirinya dituduh, karena memang dia nggak pernah melakukan hal tersebut. Namun Aisyah tetaplah Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kabar kepadamu wahai Rasulullah bahwasanya aku berlepas diri dari tuduhan tersebut. Turunlah surat di dalam ayat-ayat di dalam surat An-Nur yang menceritakan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha bebas dari tuduhan berzina. Sudah turun ayat-ayat tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan dengan tawadhu'nya, demi Allah, aku berharap Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui hadis-hadisnya ataupun melalui malaikat Jibril. Aku nggak percaya bahwasanya cerita tuduhanku itu diabadikan di dalam Al-Qur'an Karim. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyirus sabirin. Kami akan berikan ujian kepada kalian. Ujian itu pasti. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu hanya sedikit dari ujian. Ujian rasa takut sedikit. Ujian rasa lapar sedikit. Ujian dari kehilangan A, B, C itu pun sedikit. Kenapa kok terkadang kita ngerasa berat melewati ujian tersebut? Karena kita nggak memiliki ilmu di dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Karena kita nggak bandingkan ujian yang Allah berikan kepada kita itu ternyata lebih ringan daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sosok sekaliber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tuduhan Aisyah radhiyallahu taala anha itu tersebar di kota Madinah, Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak ada alat zaman sekarang mungkin yang bisa menemukan penemuan bahwasanya misalnya di bekas kainnya ada bekas sperma ataupun yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah genting seperti ini, beliau nggak berbicara dengan hawa nafsu. Beliau menanti ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pentingnya berilmu. Dan ilmu inilah yang akan membawa kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah. Ketika kita sadar bahwasanya dunia ini memang tempatnya masalah, maka kita harus membentengi diri kita dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak asal ucap. Gak juga beliau langsung memarahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Gak langsung juga Rasulullah mencerai Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak.
Rasulullah mengatakan kalau seandainya engkau melakukan hal tersebut, maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Aisyah radhiyallahu taala anha beserta apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, memberikan gambaran kepada para ummahat ataupun azwaj agar bisa meniru bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam rumah tangga. Cemburu, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah cemburu. Bahkan mungkin kalau seandainya kita perhatikan cemburunya Aisyah radhiyallahu taala anha itu sampai membuat pecah perkakas yang ada di rumahnya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaklumi kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Demi Allah, mungkin ada di antara kita yang terkadang menghadapi kecemburuan yang membabi buta dari pasangannya. Bagaimana kita bisa bersikap kalau seandainya kita nggak mempelajari biografinya Rasulullah, bagaimana ketika beliau menghadapi kecemburuannya Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kata-kata romantis ataupun membuat perbuatan-perbuatan yang romantis untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara hal yang disebutkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang paling mulia di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pun mengucapkan salam untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini pertanda bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki kedudukan yang besar. Bahkan sampai sekarang pun kita bisa mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari jalurnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan bahwasanya Aisyah itu termasuk di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Banyak yang menukilkan hadisnya hingga sampai kepada kita. Jadi ternyata sosok beliau yang menjadi ibu rumah tangga atau menjadi istri sang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menutup kemungkinan beliau menjadi seorang yang bisa menjadi keran-keran kebaikan. Begitu juga hendaknya sang istri berusaha semaksimal mungkin menjadi keran-keran kebaikan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, kemudian untuk kawan-kawannya. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha dengan kesederhanaan rumah yang ia miliki. Kecil rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi Aisyah radhiyallahu taala anha terkenal dengan sosok yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis yang kelima, hadis ini menjelaskan secara gamblang bahwasanya amalan yang baru dan tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam syariat Islam, maka amalan tersebut akan tertolak. Kita sih inginnya ketika melihat amalan orang lain, kita sih inginnya amalan-amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, begitu banyak dalil-dalil yang ada menggambarkan kepada kita bahwasanya di sana ada amalan-amalan yang enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh ketika Rasulullah menggambarkan di antara hamba-hambanya, ada yang sholat akan tetapi yang diterima hanya 1/9 dari sholatnya. Ada juga di antara seorang hamba yang sholat akan tetapi yang diterima hanya 1/8 dari sholatnya. Ada juga yang hanya 1/7. Karena memang di sana ada amalan-amalan yang nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya amalan-amalan tersebut nggak sesuai dengan syaratnya, nggak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, nggak dilakukan sesuai dengan SOP yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus kepada kita agar tugas kita itu copy paste apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beribadah. Maka dari itu dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam masalah sholat,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Khudhu anni manasikakum. Ambil dariku tata cara manasik kalian. Hadirin, kalau seandainya kita bekerja di satu perusahaan, perusahaan tersebut memiliki SOP. Kalau seandainya SOP tersebut dilanggar, maka apa yang akan kita dapatkan sebagai pegawai dari perusahaan tersebut? Minimal kita akan mendapatkan surat teguran, atau bahkan mungkin kita akan mendapatkan potongan gaji, atau yang lebih parah kita akan dipecat dari perusahaan tersebut. Bukankah demikian? Kalau seandainya satu perusahaan boleh membuat peraturan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah membuat peraturan di dalam beragama. Imam Malik rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang satu ayat yang turun pada saat hari Arafah, kata Imam Malik rahimahullahu taala, pada saat hari Arafah itu turun satu ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada saat hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamaku dan telah aku sempurnakan nikmatku, kata Imam Malik rahimahullahu taala, ma lam yakun yauma idzin dinan fala yakunu yauma dinan. Apa-apa yang pada saat zaman diturunkannya ayat tersebut belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka mustahil pada saat zamanku menjadi syariat. Ini udah simple aja. Semua di antara kita paham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk ditaati. Kalau seandainya kita nggak mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah ibadah, ya apa manfaatnya Rasulullah diutus? Sesuatu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak akan mungkin kita ketahui kecuali kita belajar tentang hal-hal yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari sekarang kita kelompokkan tuh hal-hal yang wajib yang harus diketahui oleh kita. Misal, kita memiliki kewajiban untuk menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Berarti di antara amalan-amalan yang harus sesuai dengan SOP-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat ini genting kita ketahui apa? Mengetahui bagaimana cara wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika akan berjumpa dengan bulan Ramadan, maka PR pertama kita adalah bagaimana caranya kita mengetahui, belajar apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bahkan mungkin ketika kita memiliki profesi sebagai penjual, ini juga penting harus kita ketahui agar apa? Di sana ada akad-akad yang tidak diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa? Ketika kita mengetahui akad ini nggak benar, maka kita tinggalkan. Akad ini boleh, maka kita lakukan. Itu kalau seandainya profesi kita sebagai penjual. Tapi kalau seandainya profesi kita sebagai petani misalnya, di sana juga Islam telah mengatur bagaimana cara bertani, bagaimana cara pembagiannya. Maka hal yang wajib diketahui oleh kita yang berprofesi sebagai petani apa? Amalan-amalan apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita bertani. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan tidaklah seorang itu menanam satu pohon, kemudian ada orang-orang yang makan dari pohon tersebut, atau bahkan mungkin burung yang makan dari pohon tersebut, kecuali ia akan mendapatkan pahala sedekah dari apa yang dimakan dari pohon tersebut. Ini kan hanya orang-orang yang memiliki profesi sebagai petani ataupun tukang kebun. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah secara global gambaran ilmu apa saja yang harus kita tekuni ataupun harus kita benar-benar pahami untuk dekat-dekat ini. Karena ilmu itu luas, ibarat lautan yang gak bertepi. Sedangkan usia kita itu terbatas. Maka apa yang harus kita prioritaskan di dalam mencari ilmu itu adalah satu perkara yang penting. Mulai dengan belajar Al-Quranul Karim, mulai dengan membahas tajwid-tajwidnya, kemudian mulai dengan menghafal ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ustaz boro-boro ngafal, terkadang
berusaha untuk membaca surat An-Naba, An-Nazi'atnya sudah lupa Ustaz. Kita nih kayaknya udah gak cocok lagi untuk menghafal Al-Quran. Jangan pesimis. Wa qad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kibar. Para sahabat itu mulai belajar ketika usia mereka sudah masuk waktu senja. Memang belajar ketika usia kita senja itu sulit. Kenapa? Karena banyak aja hambatannya. Baru mau ke saung belajar ternyata istri telepon, Bi, gas di rumah habis Bi. Bi, anak sakit Bi. Panggilan ibu negara tidak bisa dielakkan. Namun coba dikomunikasikan. Orang yang usianya masuk waktu senja, kalau seandainya dia telaten di dalam mengusir hambatan-hambatan tersebut, pasti akan berhasil kok. Salah satu contoh aja nih mungkin, ketika tadi itu ada di kasus yang pertama kita sebutkan, Bi, gas habis. Apa salahnya sang ayah mengatakan, Umi, kalau seandainya mau masak, pesan online aja terlebih dahulu gimana? Abi mau ngaji. Ini kayaknya mustahil ya. Kenapa ketawa? Iya. Jadi karena waktu belajar itu kan sebenarnya terkadang kalau misalnya ada halaqah ataupun yang lainnya kan misalnya hanya setelah sholat subuh sampai waktu tertentu. Nah hambatan-hambatan yang seperti ini yang membuat kita gak jadi ngaji itu harus kita kesampingkan terlebih dahulu, tentunya dengan memberikan opsi, bukan ditinggalkan begitu saja. Enggak. Kalau seandainya bisa suami istri sama-sama belajar, kenapa enggak? Karena ilmu inilah yang akan membuat lengket hubungan antara suami istri. Di sana kita akan mengetahui hak-hak yang harus kita terima, kewajiban-kewajiban apa yang harus kita lakukan. Begitu juga, jangan pesimis dengan usia yang sudah senja, udah ada di antara kita yang masuk kepala 4, kepala 5, bahkan mungkin kepala 6. Mulailah dari meletakkan skala prioritas di dalam belajar. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah SOP yang sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya udah ada kok. Kalau seandainya kita mau instan, kita bisa membuka YouTube misalnya cara sholatnya Rasulullah. Lihat ustaz siapa yang menyampaikan misalnya. Kan di sana ada gerakan-gerakannya, misalnya cara sujudnya gimana, cara rukunya gimana, kemudian cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga kan udah ada. Kalau seandainya kita memiliki keinginan yang kuat, kita bisa baca buku-buku agama. Ustaz kita banyak memiliki karangan-karangan terkait dengan cara wudunya Rasulullah, cara sholatnya Rasulullah, dan yang lainnya. Cuman permasalahannya hati kita nggak tergerak untuk mengetahui perkara-perkara bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah, sehingga terkadang kita terjerumus melakukan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk diri anak pribadi beserta para hadirin dan hadirat. Insya Allah di kesempatan setelah sholat maghrib, insya Allah kita akan bahas hadis yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita dan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.